salah satu faktor dalam disruption itu adalah unmet needs, teman-teman. Ya, halo, assalamualaikum teman-teman Wani Dagang. Jumpa lagi dengan saya Hendy, penghuni channel Wani Dagang. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kesempatan kali ini saya lanjutkan sharingnya teman-teman. Sharing tiada henti. Oke teman-teman, kemarin saya sudah membahas tentang disruption teman-teman. Bagaimana disruption itu menjadikan omset itu bisa pada posisi yang naik atau sesuai dengan harapan kita sebagai seorang pedagang teman-teman. Nah, salah satu faktor dalam disruption itu adalah unmet needs teman-teman, yaitu kebutuhan yang belum terpenuhi dari customer kita. Nah, kita melayani customer, nah si customer ini merasa bahwa kebutuhannya itu ada yang belum terpenuhi. Nah, jadi manakala kita meningkatkan pemenuhan kebutuhan terhadap customer, lah itulah namanya disruption teman-teman. Nah, upaya dalam disrupsi ini satu kata kuncinya adalah inovasi. Nah ini, jadi disrupsi ini bukan sesuatu hal yang negatif teman-teman, tapi satu hal yang positif karena memiliki kata kunci inovasi teman-teman. Bukan jegal-menjegal dan juga bukan dalam rangka untuk meniadakan lawan teman-teman. Nah ini yang perlu digarisbawahi. Nah kembali kepada unmet needs. Jadi unmet needs itu berkaitan dengan kebutuhan. Nah ngomong-ngomong soal kebutuhan itu identik dengan keinginan. Walaupun banyak orang yang mengatakan kebutuhan dan keinginan itu berbeda. Nah, kebutuhan maupun keinginan ini akan men-trigger, memicu adanya sebuah transaksi, teman-teman. Transaksi ini merupakan hasil klik antara produk dengan market atau pasar. Kalau produk dan market tidak klik, tidak nyambung, itu tidak akan terjadi sebuah transaksi. Nah, inilah harapan seorang pebisnis, harapan seorang pedagang. Jadi, harapannya adalah sebanyak mungkin terjadi transaksi, teman-teman. Nah, ngomong muter-muter mungkin teman-teman belum bisa membayangkan seperti apa sih sebenarnya unmet needs itu. Begini teman-teman, sebuah cerita saya. Nah, seorang murid di sekolah itu butuh jajan, ya kan? Kalau sekolah, pada saat dia sekolah di sekolahan, dia membutuhkan jajan untuk sebagai cemilan ataupun untuk makan dan lain-lain. Yang jelas itu kondisi seperti itu kan harus dipenuhi. Maka dari itu di sekolah banyak jajan. Nah, manakala spesifiknya adalah seorang murid itu membutuhkan atau menginginkan es krim. Nah, otomatis harus ada es krim di sekolahan. Nah, sementara di sekolahan ternyata nggak ada es krim. Itu. Kenapa di sekolahan nggak ada es krim? Itu mungkin karena tidak ada pemasok. Satu, kemudian pemasok dari brand besar itu tidak diperbolehkan untuk masuk di sekolahan. Bisa jadi itu karena sekolahan pro UMKM, misalkan seperti itu. Kemudian harga es krim, kalaupun ada pemasok, harga es krim itu lebih mahal. Itu. Nah, inilah kita bisa mendiagnosis bahwa di situ ada unmet needs, teman-teman. Ada kebutuhan yang belum terpenuhi, kebutuhan customer yang belum terpenuhi di sekolahan. Nah, maka dari itulah kita hadir untuk menawarkan es krim rumahan, es krimnya UMKM dengan kualitas dan dengan harga yang pas di kantong siswa-siswa, di kantong murid-murid. Maka dari itu, manakala kita disetujui bisa menitipkan dagangan es krim kita di sekolahan, itu otomatis kita akan
mendisrupsi teman-teman, mendisrupsi ya boleh dikatakan mendisrupsi produk yang ada di situ, walau nggak banyak teman-teman. Kenapa mendisrupsi? Karena misalkan murid itu uang sakunya 10.000, biasanya dia pakai untuk kebutuhan dan juga untuk jajan teman-teman. Biasanya jajan yang lain, namun begitu hadir ada es krim di situ, buat jajan es krim, otomatis es krim ini mendisrupsi produk-produk yang ada di situ. Itu. Misalkan kalau ada es krim yang lain, misalkan es krim dari brand besar, kita masuk ke situ diperbolehkan, kita berjejer di situ ada es krim, otomatis es krim kita juga akan mendisrupsi, walaupun nggak banyak. Nah, itulah yang terjadi teman-teman. Nah, jadi dalam sebuah usaha, manakala sebuah masalah itu adalah unmet needs, nah kita hadir sebagai solusinya. Kita hadir sebagai inovator yang akan memberikan solusi pada satu keadaan, yaitu unmet needs di customer kita. Oke, itu teman-teman, sekedar ngoceh, ngomong-ngomong, ya semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.